Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dengan materi sifat dasar Object Oriented Programming. Video ini nantinya akan mencakup enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cahya Rizky Aulia, Dian Reza Fira, Muhammad Hari Antomi, Danis Wedi Marcelo Sandi, dan Rauda Ardani. Mari kita mempelajari apa itu Object Oriented Programming. OOP yaitu gaya pemrograman atau programming style, dan ada juga yang menyebutnya dengan paradigma pemrograman. Jadi maksudnya adalah cara kita menuliskan kode program kita. Kemudian, seperti apa sih OOP itu? Mari kita lihat karakteristik dari Object Oriented Programming. Dengan menggunakan program Object Oriented, bisa dilihat bahwa nanti kita akan menyusun semua kode program kita, dan kita akan menyusun struktur data ke dalam objek-objek. Jadi nanti semuanya akan kita anggap sebagai sebuah objek. Objek tadi adalah unit dasar dari programnya. Karena semua dibuat dari objek, maka objeklah nanti yang memiliki peran penting. Di dalam objek, kita bisa menyimpan data serta perilaku dari program kita. Jadi nanti kita cenderung nggak punya lagi variabel dan function. Kita punya data dan perilaku yang itu nanti akan kita sebut dengan properti dan method. Jadi nanti kita akan bikin banyak objek dan objek itu akan saling berinteraksi. Ini adalah beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma object oriented. Ada Java, Ruby, Python, C++, JavaScript, dan PHP. Tapi untuk PHP khusus PHP 5 ke atas karena baru menerapkan konsep object oriented. Sekarang kita akan melihat kelebihan dari object oriented programming. Yang pertama, dengan menggunakan paradigma object oriented programming ini, kita akan lebih mudah untuk mempresentasikan sesuatu yang ada di dunia nyata, yang nantinya akan menjadi kebutuhan dari program kita. Yang kedua, nah ini kekuatan dari OOP itu ada di sini. Ada yang disebut dengan enkapsulasi dan abstraksi data. Enkapsulasi memungkinkan data yang kita buat aman. Aman dari sisi tidak bisa diakses oleh bagian lain dari program kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus saja simak video ini hingga selesai. Dan abstraksi data itu dengan OOP, kita akan lebih mudah untuk menyembunyikan kerumitan dari program kita, karena nanti akan dibuat menjadi objek-objek. Reusability, di mana nanti kita dapat dengan mudah untuk menggunakan ulang bagian-bagian dari program yang udah kita buat. Kelebihan selanjutnya dari sisi skalabilitas dan ekstensibilitas. Dengan menggunakan OOP ini, maka akan memudahkan pengembang atau programmer ketika nanti programnya akan jadi lebih besar. Kelebihan selanjutnya adalah kemudahan dalam pengelolaan, sehingga sangat memudahkan bagi programmer atau pengembang. Dari sisi kolaborasi, sangat memudahkan pekerjaan dalam tim dan pengerjaan satu proyek dengan banyak orang jika menggunakan paradigma Object Oriented Programming ini. Dan kelebihan yang gak kalah penting, yaitu konsep Object Oriented khususnya di PHP digunakan oleh framework. Enkapsulasi. Encapsulation atau pengapsulan adalah konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Dan enkapsulasi ini dapat mempermudah dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Enkapsulasi adalah pembungkus. Pembungkus di sini dimaksudkan untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan oleh program lain. Dan dalam Java, dasar enkapsulasi ini adalah kelas. Dan dengan melakukan enkapsulasi data ini, berarti kamu membuat data dari sistemmu menjadi lebih secure dan terpercaya karena kamu mengetahui bagaimana data diakses dan operasi apa yang sedang berjalan pada data. Dan kamu juga dapat memodifikasi metode yang digunakan untuk kerja pada data. Dan jika kamu tidak merubah metode itu diminta dan tipe respon dikirim balik, maka kamu tidak dapat merubah objek lain dengan menggunakan metode tersebut.
Selanjutnya, hal yang mendasar dari enkapsulasi. Ada dua hal yang mendasar dari enkapsulasi ini, yakni information hiding and interface to access data. Yang pertama adalah information hiding. Maksudnya adalah menyembunyikan informasi dari suatu kelas agar tidak bisa diakses oleh kelas lainnya, dengan cara memberikan modifier private pada variabel yang akan disembunyikan. Dan yang kedua adalah interface to access data, digunakan untuk mengakses nilai dari suatu variabel yang telah disembunyikan oleh information hiding, baik itu mengambil nilai ataupun mengubah nilai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode. Dengan metode ini, kita dapat mengakses variabel yang telah mengalami information hiding. Adapun jenis-jenis enkapsulasi, enkapsulasi ini sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni public, protected, dan private. Dan yang pertama public, yaitu suatu modifier yang memungkinkan setiap variabel maupun metode yang dideklarasikan public dapat diakses oleh setiap kelas, baik dalam package yang sama maupun package yang berbeda. Yang kedua protected, yaitu suatu modifier yang digunakan untuk memproteksi suatu kelas, sehingga hanya kelas dan subkelas tersebutlah yang dapat mengakses variabel ataupun metode dalam kelas tersebut, baik dalam package yang sama maupun package yang berbeda. Dan yang terakhir adalah private, yang merupakan kata kunci yang dideklarasikan dalam suatu kelas agar setiap variabel dan metode yang berada dalam kelas private ini hanya dapat diakses oleh kelas yang sama. Selanjutnya inheritance. Inheritance atau pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek adalah suatu teknik di mana suatu kelas dapat mewarisi atribut maupun metode yang dimilikinya pada kelas lain. Inheritance adalah konsep OOP di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat, di mana semakin spesifik subkelasnya, semakin sedikit pula komponen yang dapat diwarisi kelas tersebut. Pewarisan adalah sifat dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan programmer untuk membuat kelas baru yang lebih spesifik ataupun diperluas dari kelas yang telah ada, tanpa harus membuat ulang atribut maupun metode yang sudah dideklarasikan pada kelas sebelumnya, kecuali menggunakan modifier private. Untuk menggunakan inheritance atau pewarisan, digunakan kata kunci extend. Suatu subkelas juga dapat memanggil konstruktor yang terdapat di superkelas menggunakan kata kunci super. Kata kunci super juga dapat digunakan untuk merujuk pada anggota dari superkelas. Hal ini sama dengan penggunaan referensi dis. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode RAUS untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau higher class. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keuntungan inheritance. Di sini terdapat 2 keuntungan inheritance. Yang pertama, yakni subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang telah ada. Selanjutnya, yang kedua, programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Selanjutnya, polymorphisme atau polymorphism berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak bentuk, sehingga memungkinkan kita untuk membuat banyak bentuk dari satu objek. Polymorphism adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama.
Sebuah objek yang polimorfik dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut, dan setiap kelas memiliki interpretasinya sendiri terhadap interface-nya. Di dalam Java, terdapat dua jenis polymorphism, yaitu static polymorphism dan dynamic polymorphism. Yang pertama, static polymorphism, yang umum digunakan adalah metode overloading. Metode ini mengizinkan kalian untuk menerapkan beberapa implementasi metode yang berbeda dalam kelas yang sama, namun dengan parameter yang berbeda-beda. Yang kedua, dynamic polymorphism. Di dalam dynamic polymorphism, sebuah subclass dapat menimpa metode dari superkelasnya. Jika kalian menerapkan subclass tersebut, Java Virtual Machine akan selalu menggunakan metode yang sudah ditimpa. Polymorphism atau polimorfisme berarti kelas-kelas yang berbeda tetapi berasal dari satu orang tua yang dapat mempunyai metode yang sama tetapi cara pelaksanaannya berbeda-beda. Atau dengan kata lain, suatu fungsi akan memiliki perilaku berbeda jika dilewatkan ke kelas yang berbeda-beda. Polymorphism adalah suatu aksi yang memungkinkan pemrogram menyampaikan pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang sama sesuai dengan sifat masing-masing objek. Overloading method adalah suatu teknik di mana di dalam suatu kelas terdapat metode dengan nama yang sama, namun dengan perilaku yang berbeda. Aturan penulisannya, yang pertama, nama metode harus sama. Yang kedua, parameter harus berbeda. Dan yang ketiga adalah tipe pengembalian boleh sama maupun berbeda. Sebagai contoh, dalam kelas ini terdapat dua metode. Yang pertama, metode hitung dengan parameter input berupa double, dan metode kedua dengan parameter input integer, dengan nilai yang dikembalikan sama-sama dalam bentuk double. Dalam penerapannya, misalnya, dalam objek of VM, dipanggil metode hitung. Yang pertama diinputkan angka 1,5 dan 2,5 untuk tipe data double, dan yang kedua diinputkan angka 5 dan 5 untuk tipe data integer. Jika dijalankan, didapatkan hasil hitung yang pertama berupa 1,5 ditambah 2,5 dengan output 4,0. Dan hitung yang kedua yaitu 5 dikali 5 dengan output 25,0 dengan keluaran bertipe sama yaitu double. Package adalah koleksi dari beberapa kelas dan interface yang saling berhubungan. Package ini berguna sekali saat memiliki kelas yang banyak. Package membantu mengelompokkan kelas sesuai dengan yang diinginkan. Satu hal yang menjadi catatan saat membuat package adalah meletakkan kelas yang memiliki package yang sama ke dalam satu directory atau folder. Dan nama folder harus sama dengan nama package. Saya akan menjelaskan sedikit hal tentang penerapan enkapsulasi. Sebagai contoh, terdapat kelas web yang berisikan variabel hewan dengan modifier yang berbeda-beda. Ada hewan 1 dengan modifier public, hewan 2 dengan modifier protected, dan ada hewan 3 dengan modifier private. Dalam kelas main, dapat terlihat pada variabel hewan 3 yang memiliki modifier private, terdapat garis bawah berwarna merah, yang menandakan bahwa jika sintak tersebut dijalankan, akan mengalami error. Tapi jika bagian tersebut dihilangkan, maka program tersebut akan berjalan normal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh dan penerapan sifat dari PBO, yaitu inheritance dan polymorphisme. Baiklah, di sini saya melakukan penerapan dari inheritance. Di sini saya telah membuat 3 kelas yang bernama kelas person, yaitu sebagai superclass, yang nantinya superclass ini mewariskan sifatnya kepada
anak kelas atau subkelas mahasiswa. Di sini terdapat subkelas mahasiswa yang menerima atau mewarisi dari kelas person. Selanjutnya ada kelas main kelas atau main Java untuk sebagai program utama pada program ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian person atau kelas induk. Pada kelas induk terdapat 4 variabel yang memiliki akses modifier protected, yang mana akses modifier ini dapat diakses oleh kelas itu sendiri atau kelas person dan dapat diakses oleh kelas anak-anaknya maupun turunannya. Di sini terdapat variabel string nama, integer umur, string jenis kelamin, string alamat. Dan di sini saya juga membuatkan metode setter dan getter yang berfungsi untuk menyimpan data dari variabel-variabel di atas. Di sini terdapat metode get nama, get umur, get jenis kelamin dan set jenis kelamin, dan yang terakhir get alamat dan set alamat. Dan di sini juga terdapat suatu metode, yaitu metode display, yang nantinya berfungsi untuk menampilkan atau mencetak data yang telah kita inputkan pada variabel-variabel di atas. Di sini terdapat dari isi metode display, nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Selanjutnya, kita akan pindah ke kelas anak atau subkelas kelas mahasiswa. Untuk melakukan pendeklarasian kelas anak, maka dibutuhkan keyword extend pada kelas mahasiswa, yang mana mahasiswa extend person, yang mana memiliki arti kelas mahasiswa mewarisi kelas person, yang berarti nantinya kelas mahasiswa sebagai kelas anak atau subkelas dan person sebagai kelas induk atau superkelas. Di sini pada kelas mahasiswa terdapat 3 variabel yang memiliki akses modifier private, yaitu variabel ini dapat diakses oleh kelas ini sendiri, yang memiliki variabel string prodi, string name, double IPK. Dan juga saya membuat metode getter dan setter untuk menyimpan data-data dari variabel di atas. Sini terdapat get prodi, set prodi, get name, set name, get IPK, set IPK, dan memiliki metode display, yaitu untuk menampilkan data dari variabel di atas. Selanjutnya, kita akan pindah ke main Java, yaitu sebagai kelas utama untuk menjalankan program. Pada kelas ini, kita melakukan pendeklarasian variabel MHS yang bertipe mahasiswa yang didapat dari kelas anak tadi, mahasiswa. Dan kita melakukan pendeklarasian setter atau set dari variabel yang ada dengan keyword mhs.setNama, isi nama M. Haryantomi, MHS set nomor 19, MHS set kelamin laki-laki, MHS set alamat Mendalo, MHS set prodi sistem informasi, set name, dan yang terakhir set IPK. Dan selanjutnya saya memanggil metode display yang berguna untuk menampil atau mencetak data yang telah kita set di atas. Di sini terdapat 2 set, yaitu set display mengambil data dari keterangan person dan display 2 untuk menampil keterangan dari prodi, NIM, dan IPK. Maka ini sudah termasuk dari konsep pewarisan. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program ini dengan run main. Oke, di sini data
program tampak berhasil dijalankan dan menghasilkan output yang kita inginkan. Di sini dapat data perorangan, nama, umur, jenis kelamin dan alamat, dan data jurusan, prodi, NIM, dan IPK. Jadi ini contoh penerapan dari konsep inheritance atau pewarisan, yang mana pada kelas mahasiswa kita tidak perlu lagi mendeklarasikan yaitu nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Jadi pada kelas mahasiswa hanya dibutuhkan yang prodi, NIM, dan IPK. Dengan konsep inheritance ini sehingga memudahkan dan meringkas kode-kode program. Baiklah. Setelah saya menjelaskan penerapan dari inheritance, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan polimorfisme. Sebelum saya menjelaskan contohnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu polimorfisme. Konsep polimorfisme adalah memungkinkan subkelas atau kelas anak memiliki sifat yang berbeda dengan superkelasnya. Yang mana maksudnya di sini ada suatu kelas yang bernama contohnya kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini mewarisi sifat dari kelas induk atau superkelas person. Tetapi pada polimorfisme ini, kelas mahasiswa bisa saja mewarisi sifat yang berbeda dari kelas induknya. Hal inilah yang dinama dengan konsep polimorfisme. Untuk melakukan konsep polimorfisme terbagi dua, yaitu ada konsep dengan overloading dan ada dengan konsep overriding. Tetapi yang sering digunakan untuk konsep polimorfisme pada konsep PBO yaitu konsep overriding, yang mana mempunyai nama dan parameter yang sama. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan dari konsep polimorfisme. Di sini terdapat kelas person sebagai kelas induk seperti data yang tadi, tetapi kita hanya merubah bagian tertentu untuk menerapkan proses dari polimorfisme. Di sini kelas person memiliki atribut yang protected dan memiliki metode setter dan getter, dan di bawahnya terdapat metode display, yang mana untuk menampilkan atau mencetak data. Pada kelas person atau kelas induk dimiliki display seperti ini. Selanjutnya kita akan pindah ke kelas anak atau subkelas. Subkelas memiliki seperti yang tadi, terdapat akses modifier private untuk variabel, terdapat metode setter dan getter, dan terdapat void display. Di sini yang menjadi pembeda antara dari inheritance dan polimorfisme. Di sini terdapat kelas public void display sebagai metode display yang diwarisi dari induk atau kelas induk person.java. Person ini memiliki juga kelas display, tetapi pada mahasiswa memiliki metode display yang memiliki hasil yang berbeda atau parameternya, hasil di dalamnya berbeda. Di sini untuk mengakses polimorfisme dibutuhkan suatu keyword override, yaitu keyword ini akan menimpa atau menindih dari metode display person.java. Sehingga ini yang dinamakan dari polimorfisme. Baiklah, kita pindah ke kelas utama. Di sini terdapat set variabel dan memanggil metode display yaitu mahasiswa atau MHS display. Baiklah, kita akan menjalankan dari program ini. Baiklah, didapat data mahasiswa sebagai output dari program ini, hasil panggilan dari MHS display. MHS display berisi metode
display yang terdapat override tadi, yang menampilkan semua data mahasiswa. Sedangkan pada kelas induk terdapat metode display yang menampilkan data perorangan. Di sini data perorangan tidak ditampilkan karena kita memanggil kelas pada MAS. Jadi, kesimpulan dari konsep polimorfisme ini adalah memungkinkan kelas anak atau subkelas memiliki isi perintah yang berbeda pada metode yang diwarisi dari superkelasnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang penerapan inheritance dan polimorfisme. Demikianlah video pembelajaran dengan materi sifat dasar object-oriented programming dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.